Halona Kreatif Bisnis. Hari ini kita bakal bikin formulasi parfum. Ya, kali ini kita bakal bikin parfum yang berbeda nih, karena nggak pakai alkohol. Cocok banget nih parfum non alkohol itu, terutama buat yang kulit-kulit sensitif ya. Bisa untuk anak-anak, ya kan? Terus bisa untuk baby tuh biasanya juga banyak sih baby sekarang yang pakai parfum yang non alkohol dan aromanya juga soft. Oke, kita mulai ya. Pertama, kita timbang dulu bibit parfumnya. Nah, di sini kita bikin 10 ml, maka ditimbang sebanyak 0,5 gram. Oke, oh jadi kita bakal bikin parfum untuk 10 ml ya. Betul banget. Bibitnya cukup 0,5 gram aja. aja. Ini kita pakai bibit aroma apa tadi? Aromanya ini green tea. Green tea. Green tea itu kayaknya banyak disukain ya sama ibu-ibu juga ya, buat oma-oma juga boleh pakai ini ya, parfum yang non alkohol juga. Ini bisa dibikin untuk oles ya, untuk sediaan roll on gitu ya. Oke. Ini tadi pakai bibitnya 0,5 gram, tapi teman-teman boleh ya, misalkan bibitnya mau lebih wangi, aromanya juga bibitnya itu bisa dinaikin gram-gramnya. Betul sekali. Setelah bibit, lalu kita timbang pelarutnya nih, solvennya. Kenapa setelah bibit harus ada solven nih? Nah, pentingnya solven ini kan karena bibit parfum itu minyak ya, jadi kita perlu solven yang bisa melarutkan minyak tersebut. Oke. Gitu. Setelah solven, lalu kita tambahkan fiksatif. Oke, fiksatif itu kegunaannya untuk mempertahankan aroma parfum ya. Jadi setelah parfum itu menempel pada baju ya, atau pada kulit-kulit di bagian-bagian tertentu, jadi bisa stay lebih lama aromanya dengan adanya fiksatif ini. Kita timbang sebanyak 0,5. Yang membedakan antara formulasi kita di parfum ini dengan parfum-parfum sederhana, apa sih bedanya? Bedanya dengan parfum kita dengan aroma sederhana mungkin dari konsentrasi bibit parfumnya. Untuk ketahannya lebih lama tentunya membutuhkan konsentrasi yang lebih banyak, semisal 30-50% seperti itu. Oke, jadi bisa lebih wangi tadi ya. Lebih tahan lama itu. Lebih tahan lama. Dan pastinya kualitas bibit juga menentukan ya. Kalau kadang kan kita suka pakai parfum tuh ada yang bekasnya lama gitu ya, nempel di baju ya, aroma kuning gitu ya. Jadi itu kayak kualitas bibitnya kurang oke ya. Terus selanjutnya kita timbang transkutol nih teman-teman. Ini fungsinya juga sebagai pelarut tambahan ya Bu ya, betul. Fiksatif tadi ya. Ini ditimbang sebanyak 0,5 juga. 0,5 juga. Oke. Fiksatif itu juga mempengaruhi kelembutan dari si bibit parfum ini setelah menjadi satu dalam bentuk sediaan parfum. Jadi parfumnya tuh jadi tidak terlalu menyengat, jadi kayak lebih soft gitu. Kadang ada parfum-parfum ya, kalau misalnya dia kena keringet bisa malah bikin tambah wangi. Ada juga tergantung aromanya mungkin ya. Tergantung parfumnya juga. Ada yang bikin tambah wangi tapi seger ya, makin memikat. Ada juga yang makin bikin pingsan. Bukannya makin memikat tapi makin aduh bikin pusing ya. Nah, dan selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini ada air nih supaya nanti tekstur dari parfum tuh nggak terlalu lengket atau kental, jadi tetap harus pakai air ya. Ini sebanyak 7 gram. 7 gram. Oke. Bismillah ya, kita semoga meracik parfum ini menjadi sediaan yang clear, bening. Sebenarnya kalau eksperimen itu ya teman-teman tuh mesti coba. Kadang hasilnya bisa langsung oke,
juga kadang naik turun ya, bisa ada yang kurang pas, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita juga bisa formulasi lagi ya. Betul. Jadi mungkin dari solvennya, terus kemudian dari kadar bibitnya, terus bisa juga dari fiksatifnya, pelarutnya juga bisa ya. Oke, nah ini kita coba dengan tadi ya 0,5 gram, terus tadi ada 10 gram. Coba kita apakah match jadi sediaan yang clear parfumnya. Betul. Nah, kita mulai proses pencampuran ya teman-teman. Oke. Nah, kita masukkan bibitnya dulu ke beker glass supaya nanti pengadukannya bisa lebih optimal lagi. Oke, setelah itu kita tambahkan fiksatif. Fiksatif. Masuk. Oh. Kemudian kita aduk sampai benar-benar homogen atau tercampur. Teknik pencampuran ya dalam formulasi itu juga penting ya teman-teman semuanya. Teman-teman harus mengerti benar masing-masing dari fungsi-fungsi bahan itu di apa. Misalkan ada yang untuk lebih mengencerkan bibit, ada untuk fiksatif, dan juga ada yang untuk ini ya kayak pengemulsinya juga ya, stabilizernya. Jadi mana dulu nih yang perlu dimasukin gitu. Masukkan solvent selanjutnya. Oke, kita masukkan ke dalam campuran sebelumnya. Kita aduk lagi sampai benar-benar larut. Aduk lagi. Wow, bening. Parfum tuh ya sediaannya harus bening sih. Oke, selanjutnya kita masukkan bahan emulsifiernya atau stabilizer. Stabilizer kita masukkan. Oke. Stabilizer ini jadi antara si minyak ya dengan air dengan solvent lainnya itu supaya bisa menyatu menjadi sediaan yang sifatnya lebih ke clear ya, lebih bening ya, lebih homogen lagi. Masukkan menjadi satu. Bening. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana minyak dan air itu tidak menyatu ya, tidak menyatu antara minyak dan air sehingga menghasilkan sediaan yang keruh ya. Ini berarti kita perlu menaikkan konsentrasi dari stabilizernya, kemudian juga pelarutnya juga, pelarut dari si bibit parfumnya. Oke, kita coba lagi yuk. Oke. Percobaan kedua. Semangat. Masukkan lagi bibit parfumnya sebanyak 0,5. Oke, ini karena parfumnya kita ya bibitnya benar-benar dari ini ya, jadi memang bibit yang apa cosmetic grade ya. 0,5. Selanjutnya Fiksatif sebanyak 1,5 gram. 1,5 gram fiksatif. Fiksatif itu fungsi ya. Fiksatif itu adalah fungsinya. Nah, beberapa bahan yang berfungsi buat fiksatif itu seperti bisa juga propylen glikol itu juga fiksatif juga. Kemudian ada etilen diglikol juga bisa. Jadi banyak banget. Lalu kita timbang emulsifier atau ya, stabilizer. kita masukkan, kita timbang stabilizer. Sebanyak 1 gram. Sebanyak 1 gram. 2 kali lipatnya dari si bibit parfum. Untuk membuat parfum secukupnya, jadi teman-teman perlu ada timbangan miligram ya. Betul. Ini ada solvent berikutnya nih. Solvent berikutnya. Timbang sebanyak 0,5 gram. Oke. Sebanyak 0,5 gram. Mulai lagi. Terakhir. Air dulu. Untuk formulasi kosmetik ini ya kita bisa pakai aqua demineralisata ya, demineralisata. Nah, atau air RO juga boleh ya untuk formulasi kosmetik ya. Yang penting setiap penggunaan air atau aqua DM yang digunakan atau air RO yang digunakan harus memiliki hasil uji laboratorium. Bener kan? Betul banget.
Nah, oke. Oke, mana bibitnya? Nah, masukkan dulu. Masukkan dulu. Set, set, Oh, set, set, set. Terus kita masukkan tadi propilen glikolnya supaya bibit si minyaknya lebih terurai. Oke, aduk sampai homogen. Homogennya di sini harus bening ya. Kalau untuk parfum sendiri nggak ada kayak awan-awan atau pisahan. Oh iya, nggak ada kabut-kabut ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ya sediaan parfum yang warnanya putih, bukuroh atau butek gitu ya, itu berarti sebenarnya belum homogen ya. Itu stabilizer. Nah, aduh. Lalu kita masukkan fixatif. Oke. Ini apa? Apa tadi sisanya? Oh, bilas ya, bilas. Kita bilas. Konsentrasi masuk semua. Nah, ini dia sedikit demi sedikit sambil diaduk. Oke. Aman. Oke. Aman. Aman. Ayo, bismillah. Bismillah, bening, ayo bening ya, ayo, pinter ya, parfumnya ya, ayo. Oke, jadi parfum bening berhasil. Ini adalah contoh formulasi parfum yang gagal karena bentuknya ini putih ya, warnanya putih ya, penampakannya seperti ini, burem putih, ini berarti gagal ya, gagal. Nah, ini adalah yang berhasil ya, pencampuran sempurna dari bibit parfum, kemudian ada solvent ya, ada solvent, ada pelarut parfumnya, lalu ditambahkan dengan solubilizer. Terus kemudian ditambahkan dengan fixatif ya. Terus ditambah dengan aqua DM tadi atau air RO ya, boleh ya. Sehingga tercampur menjadi bening. Yeay. Berhasil. Oke. Tinggal dimasukkan ke kemasan. Oke, jadi kita pilih yang warnanya bening. Boleh kita masukkan ke dalam botol parfum. Selera ya, boleh untuk yang bentuknya spray botolnya atau yang model oles juga bisa ya. Roll on ya. Nah, ini aman nih karena dia tidak mengandung alkohol juga. Amannya maksudnya untuk yang kulit-kulit sensitif ya, seperti untuk kulit-kulit baby ya, terus kemudian untuk kulit-kulit dewasa seperti orang tua yang cenderung ini ya kulitnya sudah sensitif, mendingan pakainya yang non alkohol ya. Nah, cuman untuk parfum yang non alkohol ataupun yang alkohol itu juga bisa kita klaim halal juga ya. Walaupun yang ada alkoholnya juga bisa kita klaim halal karena kita harus memilih alkohol tentu saja yang sudah bersertifikat halal. Nah, ini dia sudah jadi. Kasih lihat parfumnya. Nah, ini buat teman-teman yang ingin mempunyai produk parfum, boleh belajar di Halona Kreatif Bisnis. Kunjungi website kita di www.cvhalona.com atau komen langsung ya di bawah video ini. Asik loh belajar di sini. Kita tunggu. Bye-bye. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, supaya nggak ketinggalan sama formulasi selanjutnya. Yeay.